Assalamualaikum, salam sejahtera bagi semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan pengantar bisnis. Tema pada hari ini adalah mengenai hukum, etika, dan tanggung jawab sosial dalam bisnis. Jadi, semua aktivitas bisnis yang kita laksanakan memiliki konsekuensi hukum, etika, dan tanggung jawab sosial. Nah, hukum, etika, dan tanggung jawab sosial ini perlu kita perhatikan demi kelancaran dalam aktivitas bisnis, kemudian untuk memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Baik, kita akan lebih dalam membahasnya dan kita akan menuju ke slide berikutnya. Yang pertama kita akan mendalami mengenai hukum bisnis. Jadi, di dalam kita memiliki usaha, ada aturan-aturan yang harus kita penuhi. Di sini ada beberapa peraturan yang bisa kita rangkum, yang perlu kita pahami dan perlu kita laksanakan ketika kita akan membangun sebuah bisnis, terutama ketika kita membuat bisnisnya berbadan hukum. Nah, yang pertama adanya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pembentukan perusahaan, penanaman modal asing. Nah, penanaman modal asing ini tentu saja ketika ada dana atau modal yang masuk dari luar negeri dan ingin membuat perusahaan di Indonesia. Kemudian penanaman modal dalam negeri, nah ini lawan dari penanaman modal asing. Kemudian perizinan, nah walaupun kita membuat usaha dalam skala kecil, kita juga memerlukan perizinan. Jadi misalnya pun kita membuka usaha kecil-kecilan di sebuah toko, bahkan sekarang di tingkat kecamatan ataupun desa atau kelurahan meminta kita untuk membuat izin usaha seperti itu. Jadi tidak hanya perusahaan besar, tapi usaha-usaha kecil pun sekarang kebanyakan hampir semua di seluruh tempat sudah menginginkan adanya izin dari usaha tersebut. Kemudian ada juga kaitan dengan peraturan tentang bentuk usaha bisnis, peraturan tentang kerjasama bisnis, peraturan tentang proses bisnis, hak cipta, hak merek, dan hak paten. Yang perlu kalian perhatikan di sini ada tentu saja undang-undang dan peraturan, kemudian peraturan tentang bentuk usaha bisnis. Nah, ini merupakan hukum-hukum yang khusus pada nanti tergantung dari perusahaan yang akan kita dirikan. Jadi, hukum ini akan dikenakan berbeda-beda tergantung usaha yang kita bangun, tergantung sumber pendanaan dari mana modal itu berasal. Kemudian proses bisnis di usaha kita seperti apa. Nah, beda sektor bisnisnya, bergerak di sektor yang berbeda tentu akan dikenakan undang-undang dan peraturan yang berbeda. Hanya saja yang perlu kita perhatikan adalah ini yang kalian bisa lihat adalah secara umum peraturan-peraturan undang-undang yang biasanya dikenakan ketika kita akan membuat sebuah bisnis.
Kemudian ada haki, hak cipta, hak merek, dan hak paten. Nah, misalnya di sini hak kekayaan intelektual, nah semuanya merupakan hasil cipta seseorang. Jadi ketika hasil cipta seseorang kemudian didaftarkan di direktorat yang mengurusi kekayaan intelektual, maka produk yang diciptakan oleh orang tersebut adalah merupakan haknya, dan karena dia memegang hak itu, maka kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan meniru hak kekayaan intelektual orang tersebut dilarang. Jadi, ketika kita akan menggunakan hak orang lain berupa hak kekayaan intelektual, hak cipta, hak merek, dan hak paten, maka kita harus mendapatkan izin dari orang yang telah melaporkan produk yang telah dia buat. Nah, oleh karena itu, ketika kita meminta izin untuk menggunakan haknya, biasanya juga orang tersebut yang memiliki hak kekayaan intelektual tersebut meminta semacam persentase keuntungan atau persentase hasil penjualan dari sebuah produk. Nah, inilah di sini bagaimana penerapan haki, hak cipta, dan hak merek, hak paten diterapkan. Kemudian ada juga perusahaan yang ketika memiliki haki, hak cipta, hak merek, atau hak paten, dia tidak memberikan sama sekali izin kepada orang lain untuk menggunakan produk tersebut. Kenapa? Tujuannya tentu saja untuk meminimalisir persaingan usaha. Seperti itu. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, tidak ada produk yang sama. Contohnya Citato itu tidak ada produk yang sama, yang mirip, yang sama persis dengan Citato. Bentuk lekukan Citato tidak ada yang sama. Kemudian juga Lays itu tidak ada produk yang sama dengan Lays. Nah, ketika perusahaan Lays keluar, tentu hak mungkin dia memiliki hak cipta terhadap produknya hilang juga karena dia sudah keluar dari perusahaan Indonesia, sehingga mungkin diambil sekarang oleh Citato dengan nama produk Citato Light. Nah, itu contoh bagaimana penerapan hak-hak yang bersifat kekayaan intelektual ini. Berikutnya masuk pada etika bisnis. Etika bisnis ini berkaitan dengan keseluruhan dari aturan etika kaitan dengan apa yang baik dan apa yang tidak baik menurut pandangan masyarakat, seperti itu. Jadi etika bisnis ini mencakup aturan etika baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Etika mengatur hak dan kewajiban, karena ini etika bisnis, maka hak dan kewajibannya yaitu produsen dan konsumen, serta etika yang harus dipraktikkan dalam bisnis. Nah, yang pertama kita lihat bagaimana hak dan kewajiban konsumen. Yang pertama, hak konsumen adalah mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Jadi ketika kita membuat produk barang atau jasa, kita juga harus memastikan bahwa produk yang kita hasilkan nyaman untuk digunakan, aman, dan keselamatannya. Sehingga ketika membuat sebuah produk, tentu kita melakukan pengujian untuk memastikan bahwa produk tersebut aman.
Kemudian juga diberitahukan bagaimana prosedur penggunaannya, bagaimana prosedur penggunaan yang aman. Diberikan rambu-rambu atau pengetahuan mengenai apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan terhadap produk tersebut demi menjaga kenyamanan dan keamanan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Kemudian memilih barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar yang dijanjikan. Jika kita janjikan nilai tukar tertentu, maka konsumen bebas untuk membeli barang tersebut. Mendapat informasi yang benar, tentu saja ini dilindungi bahkan oleh negara. Juga ada lembaga pengaduan untuk konsumen ketika konsumen merasa dirugikan, misalnya dengan mendapatkan informasi yang salah, konsumen bisa saja melaporkannya. Kemudian hak konsumen lainnya adalah didengar pendapat dan keluhannya. Tentu saja biasanya ini keluhan datang dari produk yang memiliki kekurangan seperti itu. Nah, selain kita harus memperhatikan haknya, kita juga bisa melihat dari sisi bahwa kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, ketika ada keluhan dari konsumen, juga bisa kita artikan bahwa ini merupakan perbaikan yang bisa kita dapatkan dari konsumen. Berikutnya, perlindungan konsumen dalam sengketa, kemudian mendapatkan pembinaan dan pendidikan. Nah, artinya kita bisa mengedukasi konsumen, kemudian pelayanan dengan tidak diskriminatif, kita tidak boleh membeda-bedakan ras, agama, minoritas, mayoritas, seperti itu. Dan ketika kita membuat kesalahan dan konsumen dirugikan, maka konsumen tentu memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi. Kewajiban konsumen yaitu mengikuti prosedur pemakaian produk demi keselamatan. Nah, ketika konsumen menginginkan hak, kenyamanan, keamanan, keselamatan, maka konsumen tersebut harus mengikuti prosedur pemakaian yang sudah diberitahukan oleh produsennya. Kemudian beretikat baik dalam bertransaksi, artinya tidak seenak semaunya sendiri ketika akan melakukan bertransaksi. Kemudian berikutnya adalah membayar sesuai kesepakatan nilai tukar. Nah, ketika akan konsumsi barang, tentu konsumen harus membayarnya. Mengikuti upaya penyelesaian hukum secara patut. Berikutnya adalah hak dan kewajiban produsen atau bisnis. Hak dari produsen yang pertama adalah menerima pembayaran. Artinya, atas barang dan jasa yang dijual kepada konsumen, produsen mendapatkan hak menerima pembayaran. Mendapat perlindungan hukum, terutama dari pemerintah, karena produsen perannya sangat baik bagi ekonomi, bagi masyarakat, seperti itu. Pembelaan diri dalam penyelesaian hukum sengketa. Tentu saja ini sudah pasti bagi produsen. Dia akan diperbolehkan untuk melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian hukum. Rehabilitasi nama baik jika secara hukum terbukti tidak merugikan konsumen. Nah, mungkin ada konsumen yang merasa dirugikan, kemudian beritanya tersebar ke media sosial sangat luas, kemudian permasalahan ini dilanjutkan di jalur hukum, ternyata produsen dinyatakan tidak bersalah, maka produsen mendapatkan hak untuk rehabilitasi nama baiknya yang telah tersebar atau dianggap jelek oleh masyarakat. Kewajiban dari produsen beretikat baik dalam bisnis. Nah, ini tentu saja upaya untuk melengkapi haknya dari konsumen. Bisa dilihat memberikan informasi yang benar, melayani konsumen secara jujur dan tidak diskriminatif, menjamin mutu produk sesuai standar, memberi kesempatan uji coba produk, memberikan ganti rugi jika produknya
merugikan. Nah, fundamental etika pada bisnis bisa kita lihat di sini adalah norma-norma yang berlaku berkaitan dengan sopan santun, integritas, menjaga janji, kesetiaan atau ketaatan, kejujuran, menjaga satu sama lain, saling menghargai, warga negara yang bertanggung jawab, pengerjaan keunggulan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya semua ini adalah dasar-dasar fundamental ketika kita ingin menerapkan etika yang baik ketika kita akan melakukan bisnis, seperti itu, sopan santun, integritas dan sebagainya. Tentu saja dengan kita memahami fundamental etika pada bisnis, maka kita juga bisa dengan mudah menerapkannya. Nah, ini adalah dasar-dasarnya. Prinsip dalam etika ada 4, yaitu menjaga kepercayaan, kejujuran, keadilan, dan simpati. Dengan memberikan rasa kepercayaan kepada lawan atau kepada konsumen, maka kita juga akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen tersebut kepada baik itu mereka percaya kepada perusahaan kita atau mereka akan percaya untuk terus mengkonsumsi produk yang kita hasilkan. Berikutnya kejujuran. Nah, manfaat dari kejujuran sendiri adalah keberlanjutan dari bisnis yang kita laksanakan. Jika berkaitan dengan konsumen, tentu saja konsumen akan bertahan pada produk yang kita hasilkan. Kemudian ketika kita jujur kepada investor, tentu investor lebih loyal kepada perusahaan. Kemudian keadilan, tentu saja konsumen juga ingin diperlakukan adil, tidak dibeda-bedakan antara satu ras atau suku tertentu. Nah, simpatik ini juga prinsip yang penting dalam etika, artinya kita memahami apa yang dirasakan oleh konsumen. Dengan memahami, maka konsumen pun akan merasa diperhatikan oleh kita sebagai produsen. Nah, setelah kita membahas cukup banyak tentang etika bisnis, kita mempertanyakan mengapa bisnis harus etis. Tentu saja ada manfaat ketika kita menerapkan etika bisnis. Yang pertama, kita bisa meningkatkan harapan publik terhadap bisnis. Artinya, ya tentu saja kepercayaan publik juga akan meningkat kepada perusahaan. Yang kedua, agar pebisnis tidak melakukan tindakan yang membahayakan stakeholder lain. Dengan adanya etika bisnis, maka tindakan yang membahayakan stakeholder lain bisa dicegah. Entah itu misalnya ingin melakukan penipuan dengan membuat produk yang sebenarnya berbahaya misalnya, atau tidak teruji secara klinis, atau melakukan penipuan dengan misalnya menyebutkan masa kadaluarsa melebihi dari yang seharusnya. Nah, itu tidak kita inginkan. Nah, tentu saja dengan menerapkan etika bisnis, hal-hal tersebut bisa kita hindari. Yang ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, ini hubungannya tentu dari loyalitas dari pelanggan. Nah, ketika kita menerapkan etika bisnis, tentu pelanggan menjadi loyal kepada kita sehingga kinerja perusahaan meningkat. Meningkatkan kepercayaan di antara pihak yang terlibat dalam bisnis. Berikutnya, agar bisnis terhindar dari penyalahgunaan internet.
internal dan eksternal yang bertindak tidak etis. Yang keenam, agar mampu menghindari terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja. Nah, etika bisnis tidak hanya bagi produsen, konsumen, tapi bagi pekerja kita juga. Artinya kita juga harus menunjukkan etika yang baik kepada pekerja. Nah, dengan menerapkan etika baik, maka kita dapat menghindari terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja. Seperti itu. Jadi kita penuhi hak-hak pekerja apa saja. Jangan kita selewengkan hak pekerja. Jangan kita tidak pedulikan hak-hak pekerja seperti itu. Yang terakhir tentu agar tidak memperoleh sanksi hukum. Jadi ada pelanggaran etika yang termasuk juga dalam pelanggaran hukum seperti itu. Tentu saya tadi yang membahayakan konsumen seperti itu. Kemudian hak-hak pekerja yang tidak kita berikan, itu ada konsekuensi hukumnya. So dari etika bisnis, nah ini yang bentuk penerapannya. Yang pertama, pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, adaptasi perkembangan teknologi informasi, menciptakan persaingan sehat, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, menghindari KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, berani menyatakan kebenaran, menanamkan saling percaya, konsekuen dan konsisten, menyadari dan menghargai kesepakatan, terhadap kepastian hukum tertulis. Jadi ini adalah unsur etika bisnis dan bagaimana bentuk penerapan etika bisnis itu sendiri. Nah, inilah dia yang bisa kita lihat. Dampak dari etika bisnis, dampak ketika kita melakukan pelanggaran terhadap etika bisnis, maka citra perusahaan kita akan buruk di mata publik. Nah, ini akan berbahaya bagi perusahaan karena ketika masyarakat hilang kepercayaan kepada perusahaan kita, mereka tidak loyal lagi kepada perusahaan. Akan sulit untuk mengembalikan kepercayaan seseorang seperti itu. Jadi jangan pernah merusak atau membuat orang tidak percaya lagi kepada kita dengan kita membuat kecurangan atau kebohongan seperti itu. Nah, menerima tuntutan hukum yang mahal, tingkat kecurangan oleh karyawan menjadi tinggi karena mungkin karyawan tidak merasa diperhatikan sehingga mereka melakukan kecurangan. Bisnis tidak bertahan jangka panjang. Dampak ketika kita menerapkan etika bisnis, maka adanya kepercayaan dari rekan bisnis, perolehan laba meningkat, mendorong kemajuan bisnis, dan yang terakhir adalah peluang bisnis menjadi berkelanjutan, tidak hanya dalam jangka pendek saja. Bisnis kita berlangsung seperti itu. Nah, yang terakhir terkait dengan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ini adalah pengakuan bahwa kegiatan bisnis berdampak pada masyarakat dan pertimbangan terhadap dampak dalam pengambilan keputusan bisnis. Jadi ketika kita melakukan bisnis di sebuah daerah, biasanya ada sumber daya yang kita manfaatkan atau juga bisa seperti kita membuat polusi atau kebisingan, polusi suara, polusi udara, seperti itu. Atau hal-hal lain yang sifatnya mungkin sedikit merugikan masyarakat ataupun tidak merugikan masyarakat, masyarakat mungkin sedikit terganggu dengan aktivitas bisnis yang kita lakukan seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk melakukan pengembalian atau sebagai bentuk rasa tanggung jawab kita kepada masyarakat, tentu saja kita menganggapnya ini sebagai kewajiban, di mana kita telah memanfaatkan area sekitar, kemudian juga
mungkin membuat gangguan, maka kita harus merasa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan bisnis yang ada di daerah tersebut. Sehingga kita harus melakukan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar perusahaan kita. Nah, ada dua jenis tanggung jawab sosial, tanggung model ekonomi di mana masyarakat mendapat sebagian besar manfaat ketika bisnis dibiarkan sendiri untuk memproduksi dan memasarkan produk-produk yang dibutuhkan. Nah, masyarakat mendapatkan manfaat seperti itu. Kemudian model sosial ekonomi menekankan tidak hanya pada laba tapi juga pada dampak dari keputusan bisnis kepada masyarakat. Jadi dalam model ekonomi kita hanya memikirkan manfaat, keuntungan, sedangkan pada model sosial kita tidak hanya dalam bentuk laba tapi juga pada dampak dari keputusan bisnis kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi dinilai seperti apa sih dampak aktivitas bisnis yang kita lakukan, dampaknya kepada masyarakat seperti apa. Apakah kesehatan masyarakat terganggu, kemudian dengan adanya kegiatan bisnis yang kita lakukan di daerah tersebut, apakah masyarakat mendapatkan keamanan yang cukup, kemudian apakah kegiatan sosial di masyarakat masih bisa berlangsung, karena mungkin kita terlalu membuat kebisingan atau polusi yang terlalu besar, sehingga mungkin masyarakat tidak nyaman untuk beraktivitas di dekat area bisnis kita, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus menerapkan program tanggung jawab sosial, biasanya juga disebut dengan Corporate Social Responsibility, CSR. Nah, untuk menerapkannya tentu saja harus ada komitmen dari manajemen. Jadi CSR ini untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia menjadi kewajiban dan ada dasar hukumnya. Nah, ketika sebuah perusahaan besar harus memiliki standar CSR yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika tidak diterapkan CSR tersebut, ada konsekuensi hukumnya, entah itu pencabutan, entah itu teguran, kemudian sampai yang paling berat mungkin ketika dia merusak lingkungan dan tidak melakukan tanggung jawab sosial, tentu saja ada konsekuensi, usahanya akan ditutup seperti itu. Membuat perencanaan, menunjuk direktur. Nah, di dalam perusahaan besar ada divisi sendiri untuk CSR, sehingga CSR ini benar-benar fokus dijalankan oleh perusahaan. Terakhir adalah audit sosial. Jadi perlu diperhatikan atau dievaluasi bagaimana sih isu-isu sosial yang terdampak dengan adanya kegiatan bisnis kita, sehingga nanti akan disesuaikan dengan program CSR yang akan diberikan kepada masyarakat. Nah, sumber pendanaan program dari tanggung jawab sosial bisa dari konsumen. Nah, konsumen dikenai harga produk yang lebih tinggi. Nah, kelebihan harga ini dimanfaatkan untuk mendanai CSR. Kedua dari korporasi itu sendiri, yang terakhir adalah pemerintah. Nah, biasanya sumbernya adalah dari insentif pengurangan pajak. Nah, jadi sangat penting ya program tanggung jawab sosial ini, karena juga ketika kita bisa mengendalikan atau memberikan tanggung jawab sosial, maka juga aktivitas bisnis kita menjadi kondusif. Karena mungkin dengan terganggunya masyarakat, sehingga masyarakat juga mungkin tidak menginginkan aktivitas bisnis kita di areal dekat pemukiman masyarakat, seperti itu. Ya, seperti itu perkuliahan hari ini saya cukupkan. Kita
akhiri kuliah hari ini. Selamat menempuh ujian akhir semester. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.